Oke, sekarang kita masuk ke video keempat dari e-course goal setting, dan di video kali ini kita akan membahas kolom paling kanan di RGP. Seperti teman-teman tahu, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa di RGP itu ada 4 kolom dan cara mengisinya setiap kolom itu berbeda-beda. Nah, di sini kita akan membahas ke kolom yang paling kanan. Saya akan memberikan contoh di sini menggunakan Excel. Jadi sebetulnya teman-teman bisa buat di Excel seperti ini, atau teman-teman lebih suka yang manual. Saya sendiri jujur lebih suka yang manual. Saya nulis di kertas HVS, saya garis-garisin, terus saya tulis pakai tangan. Itu lebih berasa bagi saya. Cuman kalau teman-teman ingin praktis deh, bikin di Excel, it's okay. Jadi lebih mudah kan gitu. Nah, langsung aja kita masuk. Kita lihat kolom paling kanannya. Di sini ada nama, tanggal, gambar, why, dan feeling. Nah, cara mengisinya pertama nama. Nama itu harus sesuai yang kita gunakan di Smart. Di Smart itu kan ada spesifik kan, harus jelas kan, harus measurable juga kan. Nah, misalkan di sini keinginannya apa? Keinginannya ingin punya sebuah usaha. Oke, usahanya apa? Usahanya kedai kopi, kopi shop. Nah, kedai kopinya di mana? Karena beda antara kita bikin kopi shop di pinggir kota sama di tengah kota. Beda juga kita bikin kopi shop biasa gitu atau di dalam mall, strateginya akan berbeda-beda. Nah, di sini kita anggap aja kita tulis namanya coffee shop. Jadi menjual beraneka macam kopi udah jadi atau masih biji ataupun bubuknya kan seperti itu. Terus coffee shopnya di lokasinya ambil Denpasar, di kota Denpasar. Nah, Denpasar di mana? Denpasar masih gede gitu kan, di Jalan Teguh Umar. Misalkan seperti ini. Kenapa sih Teguh Umar? Karena Teguh Umar itu isinya restoran semua. Jadi yang kayak gini pemasarannya lebih mudah. Kemudian tanggalnya, tanggal pencapaiannya di sini tulis 1. Kan jelas ya. Bahkan di Smart itu kan yang paling terakhirnya P-nya tuh time bound. Jadi batas waktu. Kemudian di sini ada gambar. Nah, kenapa ada gambar? Karena gambar ini memancing emosi kita. Memiliki gambar itu penting. Bagi teman-teman yang sudah membaca buku terus, di bab 1 itu kan ada saya punya cerita, saya dan teman saya itu berhasil mencapai goals kita masing-masing karena kita punya gambar. Nah, bocoran sedikit, saya pun di tempat kerja saya seperti ini, saya juga punya gambar-gambar. Jadi saya pasang nih gambar kayak gini. Saya punya gambar yang seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya mengingatkan saya mengenai goal saya. Ini goal dan visi saya. Jadi memang gabung. Ada yang jangka panjang, ada yang memang tahunan, ada yang beberapa bulan lagi saya mau capai. Ini agar saya setiap hari ketika duduk, saya langsung lihat, ini loh goal saya. Ini saya ingin mengejar ini dan ini. Oh, setelah goal ini tercapai, pindah ke goal ini. Nah, itu pentingnya gambar. Dan kepala kita, otak kita tuh lebih mudah merekam gambar. Ketika kita ngomong kopi, yang muncul di kepala teman-teman apa? Gambar biji kopi, bubuk kopi, atau gelas kopi kan? Bukan tulisan KOPI kan? Nah, disitulah pentingnya gambar. Karena gambar lebih mudah dimengerti oleh pikiran kita. Lebih mudah direkam. Kemudian why. Nah, why ini sebenarnya ada 2. Kalau teman-teman sudah membaca buku Grit, penulisnya Angela Duckworth kalau nggak salah, itu orang yang sukses selalu punya 2 why sebetulnya. Why untuk personalnya dia sendiri. Benar-benar personal. Dia ingin dapat apa? Kebanggaan, ingin dapat kekayaan, ingin mendapat pengalaman baru, atau maksudnya why untuk orang lain, membantu orang lain, berkontribusi sama orang lain. Kalau kita punya salah satu saja, ini nggak terlalu kuat kita untuk mengejar goals tersebut. Tapi kalau main dua-duanya kuat, dua-duanya jelas, kita lebih semangat untuk mengejar goal tersebut. Misalkan di sini, personal why-nya adalah menjadi kaya, bebas berekspresi. Kan seperti itu. Jadi kenapa sih mau bikin kedai kopi? Ya karena saya ingin menjadi kaya kan. Kalau kita lihat rata-rata pengusaha, rata-rata orang itu yang kaya yang pengusaha kan. Kalau karyawan kan
pendapatannya ditakar sama perusahaan. Kalau pengusaha, pendapatannya tergantung usahanya. Semakin besar usahanya, semakin besar pendapatannya. Semakin besar karya yang dikenal, semakin luas karya yang dikenal, semakin dia bertambah kaya. Kemudian bebas berekspresi. Dengan saya punya kedai kopi sendiri, nggak bisa tuh orang-orang maksa-maksa saya nyuruh harus begini, harus begini. Yang bisa meminta saya untuk melakukan sesuatu cuman pelanggan saya doang. Jadi ekspresinya lebih lepas. Dan bebas juga kan menentukan target marketnya. Misalkan kalau umpamanya kedai kopi yang rada kalem mungkin untuk para wanita ngegosip gitu. Saya ingin kedai kopi yang lebih eksentrik gitu. Jadi memang orang-orangnya tertentu. Para desainer yang nongkrong di sana, orang-orang arsitek, orang-orang para desain grafis. Nah, itu tempat nongkrongnya di tempat saya. Jadi ekspresinya kita keluar. Kemudian di sini adalah ada yang untuk orang lain juga. Buat orang lain kita tulis noble aja ya. Noble itu kan perbuatan baik. Jadi di sini untuk memberikan lapangan pekerjaan. Jadi Nobel Way-nya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan karena tahu ya selama corona ini banyak orang kena PHK dan di sini saya ingin membantu orang-orang yang dia kehilangan pekerjaannya, pendapatannya. Dan di sini juga ingin mendidik pemuda-pemudi. Jadi nanti yang masuk semua pekerjaannya adalah pemuda-pemudi yang nanti selama bekerja itu dididik, dikasih training, dikasih coaching agar apa? Agar mindsetnya mereka berubah. Nah, semakin banyak orang yang mindset yang berubah di negara ini akan semakin maju. Kan seperti itu. Jadi ada dua hal yang kita dapatkan sekaligus. Dan dua-duanya jelas. Pertama, ingin menjadi kaya dan bebas berekspresi. Yang kedua adalah untuk membuat lapangan pekerjaan dan mendidik pemuda-pemudi di negara ini. Ini harus diperjelas. Karena apa? Karena why yang jelas akan membuat motivasi itu mudah didapatkan. Orang yang motivasinya naik turun itu biasanya nggak punya kejelasan alasan. Kenapa dia bekerja itu nggak jelas, kecuali cuma satu, untuk uang, itu aja. Tapi kalau mau yang orang yang jelas bekerja, saya bekerja di perusahaan A misalkan, perusahaan pertambangan misalkan, saya bekerja di perusahaan pertambangan, yang pertama iya, untuk pendapatan, untuk meninggikan karir saya. Itu untuk personalnya. Kemudian Nobelnya apa? Dengan saya bekerja di perusahaan penambangan, saya bisa bereksperimen, saya bisa melihat bagaimana cara menambang yang tidak merusak lingkungan. Jadi ilmu saya masuk di sana. Itu Nobelnya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke feelingnya. Feelingnya dengan membuka coffee shop ini adalah bangga. Bangga, kemudian diri, kemudian merasa bebas. Nah, ini yang menarik teman-teman. Dari perasaan ini, kebanyakan orang berpikir bahwa kita mencapai goals dulu, baru kita merasakan bahagia atau senang. Jadi kalau umumnya orang dia akan, saya pengen buka coffee shop, nah kalau my coffee shopnya itu bisa dibuka, saya akan baru merasa bangga dan percaya diri, baru merasa bebas. Padahal yang benar adalah kita harusnya membalik itu semua. Agar goal kita tercapai, kita bawa feeling ini setiap hari. Jadi kalau umpamanya anggap aja ya, saya ingin menulis buku motivasi, saya ingin menulis buku terus gitu kan. Perasaan saya ketika menulis buku terus itu, saya udah menggambarkan sesuai FGT ini. Saya akan merasa lebih percaya diri. Saya akan merasa lebih bermanfaat. Nah pertanyaannya, bukunya jadi dulu atau saya membawa perasaan itu sembari saya menulisnya. Yang saya lakukan adalah saya percaya diri dulu. Saya merasa bahwa diri saya ini bermanfaat bagi orang lain, baru saya nulis buku terus. Kenapa? Kalau nggak gitu, saya nggak bisa nulis buku terus. Gitu. Saya siapa gitu kan? Kalau teman-teman tahu saya siapa sih? Saya nggak terkenal banget gitu kan? Saya ya maksudnya ya saya orang yang biasa. Saya baru turun ke dunia pengembangan diri ini dari 2019 lalu gitu kan, masih baru banget.
Kalau mau saya nggak percaya diri untuk nulis buku itu, masa buku itu bisa jadi? Kalau saya nggak merasa bahwa diri saya ada something di diri saya yang bisa di-share, masa saya mau nulis buku itu? Nah, disinilah ketika kita ingin membuat sebuah coffee shop, misalkan di sini, perasaan bangganya harus ada. Bangga pada diri sendiri bahwa berani bermimpi. Saya punya impian, saya berani untuk mengambil tindakan. Harus punya rasa bangga dulu. Harus percaya diri sama diri sendiri. Bahwa saya bisa. Kemudian merasa bebas. Ekspresikan dulu. Gimana sih bentuknya, gimana akan interiornya, eksteriornya. Kemudian nanti campaign-nya, marketingnya seperti apa. Jadi merasanya bebas dulu. Nah, ini yang dibawa sambil membangun gimana caranya coffee shop ini jadi. Jadi dari sekarang ke 1 Februari ada hampir 1 tahun gitu. Nah, selama 1 tahun pertahankan perasaannya di dalam diri, barulah orang tersebut bisa membuat coffee shop-nya. Kalau enggak, ya susah. Nah, inilah yang dihadapi oleh kebanyakan orang. Jadi, mereka ingin mendapatkan sesuatu, baru merasakan apa yang mereka pikir akan dapatkan itu. Padahal terbalik. Banyak orang merasa bahwa saya ingin menjadi kaya, anggap saya ingin punya penghasilan 100 juta per bulan, agar apa? Agar bahagia. Jadi kalau ini nggak tercapai, ini selamanya saya nggak bahagia. Nah, ini adalah pola pikir yang harus kita balik. Jadi, saya ingin punya penghasilan 100 juta per bulan, dan untuk mencapai ini, saya harus menjadi orang yang bahagia. Nah, orang yang bahagia gimana? Orang yang bahagia ketika jualan lebih mudah diterima, ketika menawarkan sesuatu, dia nggak minderan, ketika ada kompetitor, dia nggak merasa dengki sama kompetitornya, dia menjalani sesuatunya ya lepas aja. Nah, ini adalah yang sudut paling kanan. Di video berikutnya kita akan bahas sudut berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan kalau mau langsung boleh kita langsung ketemu di video selanjutnya.